Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan ke-7 ini saya akan menjelaskan kembali materi tentang teori konsumsi. Nah, di sini ada nilai-nilai ekonomi Islam. Saya langsung saja ke pokok materinya. Yang pertama ada keadilan, ada khilafah, ada takaful. Kita harus mengetahui terlebih dahulu, keadilan ini artinya menjunjung nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan, dan kejelasan. Khilafah, tanggung jawab. Kemudian ada takaful, yaitu artinya sama dengan bersaudara. Sampai sini paham ya? Kemudian ada prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Jadi, begini dalam prinsip ekonomi Islam ya. Ada 12 prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Apa saja itu? Ada kerja, ada kompensasi, ada efisiensi, profesionalisme, kecukupan, dan lain sebagainya. Nanti silakan dibaca saja. Yang ingin saya jelaskan adalah nilai-nilai ekonomi Islam dan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam ini harus seimbang. Kenapa harus seimbang, Bu? Karena perekonomian dalam suatu negara, ini khususnya perekonomian Islam dalam suatu negara itu tidak akan terwujud apabila kita mengabaikan salah satu entah itu mau prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam ataupun nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Jadi agar perekonomian Islam ini bisa terwujud, maka kita harus antara nilai-nilai dan prinsip ini harus berbarengan, seperti itu dapat dipahami. Kemudian, ini kan sudah saya bahas Kemudian, di sini ada kita akan masuk pembahasan ke teori konsumsinya. Setiap hari kita membuat sejumlah keputusan mengenai bagaimana mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility dalam kegiatan konsumsinya. Utility secara bahasa berarti berguna, membantu, atau menguntungkan. Jadi dalam konsep ekonomi konvensional ini, konsumen ini diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan saja. Berarti manfaatnya mana? Manfaatnya memang ada tapi manfaatnya ini dalam hanya bersifat duniawi saja. Sedangkan manfaat secara akhiratnya belum tentu dia bisa dapatkan seperti itu. Karena ketika kita mau mengkonsumsi suatu barang atau jasa, tentu kan kita harus yang pertama manfaatnya ada atau tidak. Seperti itu. Kemudian barang tersebut atau jasa tersebut ini halal atau tidak, kan seperti itu Ketika manfaat sudah terpenuhi, manfaat di sini manfaat duniawi dan akhirat sudah terpenuhi, kemudian keberkahannya sudah dipenuhi, maka kita bisa mendapatkan maslahah tersebut. Begitu maksudnya Maslahah dalam konsumsi juga sudah saya jelaskan, kita lewat saja Next ada kebutuhan dan keinginan. Ini dulu. Kebutuhan dan keinginan juga sudah saya jelaskan di PowerPoint saya akan jelaskan kembali saja. Bila masyarakat menghendaki lebih banyak akan suatu barang atau jasa, maka hal ini akan tercermin pada kenaikan permintaan akan barang atau jasa tersebut. Kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari kebutuhan dan keinginan, sehingga nanti kedepannya kita
harus bisa membedakan mana yang termasuk ke dalam kebutuhan maupun keinginan. Kebutuhan ya, artinya segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang atau jasa berfungsi secara sempurna. Keinginan terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang. Next. Pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual, ataupun material. Oke. Sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Next, jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan maslahah sekaligus kepuasan. Namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata. Dalam kasus, jika yang diinginkan bukan merupakan suatu kebutuhan, maka pemenuhan keinginan tersebut hanya akan memberikan kepuasan saja. Contoh realnya, misalnya saya membeli sepeda motor merek A. Sepeda motor tersebut akan kita ketahui manfaatnya setelah sepeda motor itu dipakai, digunakan. Ketika saya membeli, ternyata sepeda motor itu bisa saya gunakan, ya, misalnya mesinnya bagus, interiornya bagus, kemudian bodinya juga halus misalnya. Kemudian setelah saya pakai, oh ternyata sepeda motor ini banyak sekali ya manfaatnya, karena saya dengan sepeda motor ini saya bisa mengantar anak sekolah, saya bisa beli sayuran misalnya ke pasar. Kemudian kalau ada apa ketika sedang urgent, saya bisa menggunakan sepeda motor tersebut agar menghemat waktu. Nah, itu kan ada manfaatnya ya, seperti itu. Beda lagi kalau misalnya ketika saya membeli sepeda motor karena keinginan saja. Mungkin apa yang digunakan? Mungkin bisa saja sepeda motor itu hanya sebagai pajangan saja, seperti itu. Ketika digunakan, ternyata malah menjadi pajangan, kemudian manfaatnya misalnya tidak ada, karena sebelumnya saya misalnya sudah membeli sepeda motor merek B, seperti itu ya. Nah ini jadi maksudnya dari kebutuhan dan keinginan. Kemudian karakteristik kebutuhan dan keinginan silakan nanti saudara pelajari saja ya. Ada karakteristiknya, ada sumber, hasil, ukuran, sifat, dan tuntunan Islam. Keinginan dan kebutuhannya bagaimana? Nanti tinggal dipelajari saja, oke? Next, di sini ada perbandingan konsep kepemilikan, kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Ini sebenarnya yang akan saya jelaskan ya nanti. Tadi kan sudah saya jelaskan di Google Classroom. Saya akan lebih spesifik menjelaskan terkait contoh soal yang untuk pengukuran formulasi maslahahnya. Ya. Oke, tolong perhatikan maslahah dan nilai-nilai ekonomi Islam. Perekonomian Islam akan terwujud jika prinsip dan nilai-nilai Islam diterapkan secara bersama-sama. Tadi di awal saya sudah menjelaskan ya. Jadi ingatkan kembali, dipahami, perekonomian Islam akan terwujud jika prinsip dan nilai-nilai Islam diterapkan secara bersama-sama. Kita tidak bisa mengabaikan salah satunya, entah itu prinsip ataupun nilai-nilai Islam. Antara prinsip dan nilai-nilai Islam ini harus diterapkan secara bersama-sama agar perekonomian Islam ini bisa terwujud, seperti itu. Oke, next. Nah ini nih, penentuan dan pengukuran maslahah bagi konsumen. Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Tolong dipahami yang ini. Semakin tinggi frekuensi kegiatan yang bermaslahah, maka semakin besar pola berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi.
ya. Formulasi maslahah di sini adalah ketika manfaat dan berkah sudah terpenuhi, maka kita bisa mendapatkan maslahah. Ini maksud dari M sama dengan F ditambah B, ya. M-nya maslahah, F-nya manfaat, B-nya berkah. Kemudian saya rasa untuk ini tinggal dibaca saja ya, ini hanya rumus seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan ini. Dari formulasi di atas dapat ditunjukkan bahwa ketika pahala suatu kegiatan tidak ada, misalnya mengkonsumsi barang yang haram atau barang halal namun dalam jumlah berlebih-lebihan, maka maslahah yang akan diperoleh konsumen adalah hanya sebatas manfaat yang dirasakan di dunia. Contohnya judi dan lotre. Sebenarnya contohnya itu banyak ya, banyak sekali seperti itu. Sebaliknya, jika suatu kegiatan yang sudah tidak memberikan manfaat di dunia, maka nilai keberkahannya juga menjadi tidak ada, sehingga maslahah dari kegiatan tersebut juga tidak ada. Contoh kasusnya, tolong ini perhatikan, nanti ada di UTS. Membeli dengan niat ibadah. Si Unya membeli sebuah surat kabar, maka ia akan mendapatkan manfaat berupa sejumlah informasi yang berguna. Misalnya senilai 10. Kita kategorikan atau asumsikan ya manfaatnya itu bernilai 10. Ketika ia membeli 2 surat kabar, maka ia akan mendapatkan tambahan manfaat senilai 8. Kalau misalnya si Unyil membeli 2 surat kabar, maka dia akan mendapatkan manfaat senilai 10. Ya. Semakin banyak surat kabar yang Unyil beli, maka tambahan manfaatnya akan semakin berkurang. Hitung manfaat pahala per unit, total pahala, berkah, dan maslahah. Frekuensinya ini adalah 5, kemudian pahalanya 27. Membeli dengan niat ibadah. Tadi kan frekuensi kegiatannya itu ada 1 sampai dengan 5. Manfaatnya kalau misalnya dia membeli surat kabar 1, berarti manfaatnya dia mendapatkan 10 ya. Kemudian pahala per unitnya 27. Tadi kan di soal ada. Ini untuk total pahala ini didapat dari frekuensi kegiatan dikali dengan pahala per unit ya. Kemudian berkah didapat dari manfaat dikali dengan total pahala. Sedangkan untuk maslahah didapat dari 1 ditambah dengan frekuensi kegiatan ditambah dengan berkah. Jadi maslahahnya dia dapat 280. Oke. Ketika si Unya membeli 2 surat kabar ya, atau frekuensi kegiatannya 2, maka manfaat yang didapat itu adalah 8. Berarti nambahkan jadi 18. Kemudian pahala per unitnya 27, total pahalanya 54. Ini tinggal dikali-kalikan saja ya. Kemudian tolong perhatikan, yang frekuensi kegiatan ketiga menjadi 24. Oke. 10 ke 18 itu kan nambahnya itu kan 18 ya. Kemudian yang ini 18 ditambah 24 dari 8 ya, berarti ke 24 itu 18 ditambah dengan 6. Ingat yang ini, semakin banyak surat kabar yang Unyil beli, maka tambahan manfaatnya akan semakin berkurang. Jadi kalau misalnya kita perhatikan dari manfaat ini semakin besar ya nominalnya, padahal ini semakin banyak barang yang dibeli, maka nilai manfaatnya itu akan semakin berkurang. Berkurangnya itu hampir dalam satu frekuensi itu 2. Oke, kita perhatikan yang ini. Nanti saya akan jelaskan lebih spesifiknya. Kita lanjutkan saja ya. Kegiatan konsumsi terhadap barang atau jasa yang dihalalkan atau mubah bisa berubah menjadi sunnah ketika ditunjukkan untuk hal yang benar, sehingga dapat dinilai sebagai ibadah dan mendapatkan berkah. Namun sebaliknya, jika kegiatan ini tidak diniatkan secara benar dan menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun pihak lain, maka perbuatan ini tidak bisa dinilai ibadah. Nah, ini kan ada gambar ya, ada skema nih.
pemenuhan kebutuhan. Yang termasuk ke dalam pemenuhan kebutuhan ini ada kebutuhan materi, kebutuhan fisik atau psikis, kebutuhan intelektual, kebutuhan sosial, kebutuhan generasi yang akan datang. Kemudian untuk berkah di sini kehalalan produk, ya. Kita harus tahu dulu apakah produk ini halal atau haram, seperti itu. Kemudian misalnya kita membeli produk ini untuk niatnya untuk apa, ya. Karena kita sebagai seorang muslim, ketika kita mau membeli suatu barang yang jelas itu adalah halal, coba kita niatkan juga ibadah agar kita mendapat keberkahan ketika mau mengkonsumsi barang tersebut, ya, seperti itu. Nah, ini pemenuhan kebutuhan ini masuknya ke manfaat duniawi, sedangkan kehalalan produk, niat ibadah atau kebaikan itu adalah berkah. Ketika manfaat duniawi dan berkah sudah didapat, maka kita bisa mendapatkan maslahah, ya. Sebaliknya, pemenuhan keinginan ini hal yang sia-sia, hal yang merugikan. Tadi sudah saya jelaskan, ya, ketika saya membeli sepeda motor. Itu contohnya. Next, hukum utilitas dan maslahah. Hukum penurunan utilitas marginal dalam ilmu ekonomi konvensional dikenal adanya hukum mengenai penurunan utilitas marginal atau law of diminishing marginal utility, seperti itu. Utilitas marginal nilai tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen akibat adanya peningkatan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi. Hukum UM di atas mengatakan jika seseorang mengkonsumsi suatu barang dengan frekuensi yang diulang-ulang, ya, atau berlebihan, maka nilai tambahan kepuasan dari konsumsi berikutnya akan semakin berkurang. Contohnya begini, saya membeli bakso 1 porsi. Mungkin bakso 1 porsi saya bisa merasakan nikmatnya bagaimana aroma dari bakso, rasanya dari bakso, pedasnya dari bakso, ya. Porsi kedua masih bisa saya nikmatin, entah itu rasanya, pedasnya dan sebagainya. Porsi ketiga saya masih bisa nikmatin, tapi rasa nikmatnya ini semakin sini semakin berkurang. Porsi keempat sama, saya masih bisa menikmati. Porsi kelima kita bisa menikmati tidak? Sudah tidak bisa, karena apa? Sudah terlalu banyak konsumsi bakso, kan? Seperti itu. Berarti saya termasuk seorang konsumen yang terlalu berlebih-lebihan dalam membeli atau memakan bakso tersebut. Padahal secara logikanya satu porsi bakso saja itu sudah cukup, seperti itu, ya. Nah, ini maksudnya. Oke. Ini yang saya akan jelaskan nih, frekuensi konsumsi, utilitas total, dan marginal. Tadi kan di manfaatnya itu kan kalau kita perhatikan dari sini semakin naik, ya. Tapi kalau kita perhatikan dari utilitas marginal yang tadinya dalam satu surat kabar dia mendapat 10 manfaat, maka ketika dia beli 2 buah surat kabar, maka utilitas marginalnya itu malah semakin menurun jadi 8. Kemudian frekuensi konsumsi ketiga jadi 6, sampai pada akhirnya frekuensi konsumsi yang ke-6 malah nilainya jadi 0. Nah, ini maksudnya. Makanya dalam teori konsumsi dalam konsep Islam ini itu diterapkan rasionalitas Islami, ya. Kita mengkonsumsi barang ini jelas tidak boleh berlebih-lebihan. Karena apa dampaknya? Ya tadi, malah yang ada kita malah rugi, kan? Yang ada perut udah kenyang misalkan, kemudian perut jadi panas karena terlalu banyak makan pedas, kepala pusing, terus merasa mual karena enek, kan, terlalu banyak makan bakso. Nah, ini dia maksudnya. Jadi sangat disarankan ketika kita mau mengkonsumsi suatu barang, tolong dibatasi, dikendalikan keinginan kita, seperti itu. Karena terlalu banyak mengkonsumsi juga kan itu tidak baik kepada kesehatan kita, seperti itu, ya. Bagaimana dapat dipahami teori konsumsinya? Semoga dapat dipahami, ya. Untuk pengukuran formulasi maslahah tolong dipelajari kembali seperti yang sudah saya bilang tadi, nanti insya Allah akan ada di UTS, ya.
Begitu saja penjelasan untuk teori konsumsi, semoga bermanfaat. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.